Pak Haris, yuk. Pak Haris. Sampai saat Halo ini. Pak Haris, ayo. Wah, oke. Ada Pak Bambang, ada Pak Arif Nugroho, ada Pak Saki, ada Ibu Ika, ada Pak Haryanto. Oke. Yes. Pak Haris, sampai saat ini saya masih bingung bagaimana cara untuk menemukan ide-ide kreatif atau produk bisnis yang tepat untuk saya jalani. Ada ide Pak Tun? Jadi nomor satu itu Anda referral. Maksudnya referral itu kayak saya pergi ke Tiongkok itu kan segala macam saya mau diajak kenalan, mau diajak menjajakin, mau. Dan kemudian kita lihat skimnya mana yang lebih tidak berisiko dan menguntungkan untuk saya, gitu ya. Kalau risiko, dalam risiko yang berani saya terima. Terus kemudian, jadi Anda referral itu caranya memilih bisnis itu seperti apa sih? Kalau caranya memilih bisnis di sini juga ada loh. Ini keren banget nih. Ini buku sakti kecil dan ada. Cara memilih bisnis itu nomor satu, Anda tentukan gaya hidup yang Anda inginkan lebih dahulu. Anda ingin traveling nggak? Kalau nggak ingin traveling ya jangan jadi sales yang traveling gitu ya. Ada apa gaya hidup yang Anda inginkan? Kira-kira butuh biaya apa? Butuh biaya berapa? Terus kemudian setelah Anda gaya hidup ini, Anda mulai nyari satu jenis bisnis yang nomor satu bisa menghasilkan income gaya hidup Anda. Oh, makanya sekarang toh, saya maunya bisnis saya itu passive income. Jadi kalau saya dipekerjakan terus saya mau, saya bilang enggak no. Yang dipekerjakan saya mau kalau saya senang. Kayak ini saya sharing, gitu ya. Saya talk show di radio, saya seminar, I love this one, gitu ya. My passion, panggilan. Saya dengan senang hati sharing. Jadi konsultan, saya mau, gitu ya. Tapi tidak bisa, secepat mungkin juga mereka semua harus bisa jadi tidak tergantung saya. Konsultan saya tuh jarang-jarang aja, gitu ya. Jadi yang bayaran gede-gede aja, no, bayaran kecil jangan mempekerjakan saya. Ya. Ini aja seneng gitu ya. Makanya kalau yang live banyak, oh saya lebih seneng lagi, lebih semangat gitu ya. Nah, jadi nomor satu gaya hidup, yang kedua cari yang bisa menghasilkan gaya hidup yang Anda inginkan. Jadi bisnisnya Anda list dulu, banyak sekali. Nah setelah list banyak sekali, kemudian Anda tanya yang paling menghasilkan, kemudian Anda tanya mana yang Anda suka. Yang sekiranya Anda suka. Kalau Anda tidak suka, Anda misalnya piara kucing, Anda tidak suka, gimana kucingnya? Ya, alamat tidak terawat gitu ya. Yang Anda suka, yang Anda terjun sendiri suka. Nah kalau passive income, masa bodoh gitu ya. Kayak, apakah saya Pak Tong ini senang cuci-cuci, senang ngurusin mesin cuci? Enggak, saya senang passive income-nya. Saya senang ketika rame, saya senang ketika ngitungin duit, saya terima ditransferin duit, I love it so much gitu ya. Jadi yang nomor menghasilkan, baru Anda suka. Tidak suka menghasilkan, terima, telan. Selama passive income, hajar gitu ya. Tapi kalau yang Anda tekunin, harus Anda yang suka. Passive income, apapun. Kemudian yang keempat, cari yang mudah. Jadi cari yang mudah. Anda list. Kemudian yang kelima, cari siapa yang sudah sukses di bidang Anda yang ingin sukses. Anda belajarlah, kerjasamalah. Belajar dan kerjasama, memperkerjakan. Oke, semoga bermanfaat Pak Haris. Dan cari satu yang gini loh, yang namanya bisnis itu apa sih? Bisnis itu istilahnya gini loh, menyelesaikan masalahnya orang lain. Iya. Jadi maksudnya menyelesaikan masalah orang lain itu, misalnya orang tidak suka nunggu, ada bisnis terima antri, misalnya gitu. Antri cepat. Orang senangnya nunggu kalau nikmat ya tadi. Oh ya kalau gitu kita punya bisnis nunggunya nikmat. Ada orang foto tidak sabar untuk nyetak harus film ini. Ada Polaroid keluar gitu ya. Terus kemudian ada orang tidak suka rumit-rumit, iPad keluar gitu ya. Jadi saya tuh dulu punya iPad terus kemudian beli Samsung Book ini ya marah-marah 2 bulan gitu ya. Piye ini perang aja ini. Perang aja nih. Terakhir kayak tadi suruhnya saya lari pagi selalu pakai ini. Udah tidak bisa connect internet. Kok hilang sampai akhirnya saya riset passwordnya enggak apa, saya mau nggak bisa lagi. Jadi ya ada challenge tertentu yang lebih mudah iPad. Yang iPad itu timbul kan mempermudah hidup orang. Jadi tidak ada buku manual. Nah, jadi iPod yang musik itu juga mempermudah hidup orang. Terus iTunes sekarang juga mempermudah hidup orang. Jadi banyak yang mempermudah hidup orang. Nah, cari Anda menyelesaikan masalah apa? Dan Anda bisa misalnya kayak tadi yang di Jepang ada itu Mr. Harada gitu ya. Yang di Indonesia tidak ada bawa. Yang Indonesia ada, yang di Jepang tidak ada, kita bawa. Jadi maklar. Itu nice to do gitu ya. Jadi bisnis itu contohnya
kita tahu ternyata ada selisih harga. Selisih harga itu apa? Misalnya saya beli sapi, saya pindahkan ke sini, ada selisih harga. Di sini 5 juta, di sini 7 juta. Ayo pindahkan aja. Konsinyasi aja, nanti kalau laku baru bayar ya, tanpa modal. Terus kemudian bisnis itu apa sih? Memotong-motong jadi kecil, Anda jual lagi dengan harga lebih tinggi. Sapinya Anda potong-potong, jadi total potong-potong jadi 12 juta. Anda jago motongin sapi begitu ya. Terus kemudian ada juga yang kalau Anda mau belajar bisnis itu mendekatkan tadi toh, dari mana beli sapi di sini jauh ya sudah kita ambilkan dari lain, ada kebutuhan kita dekatkan. Jadi sebenarnya peluang bisnis itu ada di mana-mana kalau kita mau melihat. Mau apa sih? Kalau saya bilang 3 keterampilan yang membuat kita kaya. Nomor 1 adalah kita punya keterampilan dan punya kemauan mau meluangkan waktu, usaha, uang, energi, fokus tindakan kita untuk mencari dan menemukan peluang-peluang usaha. Kayak saya mau meluangkan waktu pergi ke Tiongkok sana ketemu A, B, C, D, E, saya mau meluangkan waktu. Sekarang ini menarik ini bisnis ini nice ini. Why not? Jadi kenapa tidak ya? Jadi padahal saya bahasa Mandarin nggak bisa gitu ya. Tapi saya ngajak orang yang bisa bahasa Mandarin aman. Tenang, besok ada alat. Saya ngomong bahasa Indonesia, dia dengerin dalam bahasa Mandarin. Dia ngomong Mandarin, saya dengerin dalam bahasa Indonesia. Top, tak? Bukan besok, sekarang sudah ada. Sudah dijual itu ya. Bakal Google Translate pun di sini sudah mulai. Makin lama makin hebat, makin jos. Nah, dengan demikian Anda bisa menemukan bisnis karena Anda mau melihat. Dan salah satu jurus yang keren dari Robert Kiyosaki ngomong bagaimana? Cari orang-orang yang kanan kiri Anda yang gaya hidupnya oh yes baby. Yang Anda suka. Kayak teman-teman saya. Kenapa saya punya Rolls Royce? Partner-partner saya pada Rolls Royce semua, saya damai aja gitu ya. Dia bisa, aku juga bisa orang partner saya. Jadi Anda cari bisa. Oh ya saya ikut gitu ya. Oh sukses di properti. Ya, kalau jadi pembicara, duitnya kan tidak seberapa. Jadi pembicara tuh duitnya tidak seberapa kecuali Anda jadi seperti ESQ. Di mana BUMN diwajibkan untuk ikut, satu orang bayar 3 juta, sekali seminar 2.000 orang, 6M. Nah itu gedung menara 165 wah ya dibayar sama dia damai-damai gitu ya. Karena seluruh BUMN wajib. Nah itu bisa jadi pembicara, ada yang tetap bisa. Kalau saya ya dapat duit lumayan dari jadi pembicara gitu, tapi lebih menguntungkan di properti. Bicara tidak semua pembicara, bukan jarang sekali yang triliuner. Tapi kalau properti ya banyak yang triliuner. Wah saya di properti gitu ya. Konsultan, hobi lah gitu ya. Jadi pembicara hobi lah. Ini ngasih begini ya hobi lah. Live sama hobi ya. Oke, yes. Oke, semoga jawab ya. Pak Aris, yes. Oke.